Halo, jumpa lagi saya Hendra, Sobat Edukasi Nusantara. Kali ini saya akan melakukan percobaan sederhana dengan alat-alat yang mudah dan tersedia di rumah. Seperti ini ada kaleng cat ya, ada kelereng dalam plastik. Lalu ini saya ke bengkel sepeda, dapat roda gigi atau gear ini ya, roda gigi sepeda ya di belakang. Kemudian saya juga ini menyediakan buku tebal-tebal, lumayan berat, ada 3 buah buku. Itu percobaan itu. Nah, sebelumnya ada pertanyaan ya, mengapa roda mobil mudah berputar? Mengapa roda sepeda mudah berputar? Dan roda-roda lainnya dalam alat apapun sehingga itu memudahkan bergerak. Benda tersebut mudah bergerak. Atau mungkin ada suatu permainan dengan landasan tertentu, bendanya mudah bergerak. Atau mungkin juga ada suatu luncuran, orangnya bisa melesat dengan cepat meluncur ya dari atas ke bawah. Mungkin juga ada seperti flying fox ya. Mengapa flying fox mudah meluncur dari ketinggian tertentu sampai ketinggian yang lebih rendah ya, meluncur cepat sekali. Nah, kali ini diawali dengan suatu percobaan sederhana ini dengan menggunakan kaleng. Kaleng ini ada bekas tutupnya ya, tapi kan ada jalurnya di sini ya. Ini diperlihatkan kira-kira seperti ini. Nah, percobaan pertama adalah ini ada buku. Saya taruh di sini di atas kaleng. Saya coba putar. Kayak dipegang ya. Putar susah sekali. Itu baru 1 ya. Nah, kalau 3 ditambah berat ya. 3 saya putar susah juga. Jadi ini kalian saya pegang biar nggak bergerak. Tapi buku yang kita putar ini susah sekali. Susah sekali. Kenapa? Ya karena hambatannya besar di sini. Hambatan antara kaleng dan buku itu besar sekali. Jadi ini percobaan ini tanpa kelereng dulu ya. Jadi tanpa kelereng itu jadi susah sekali menggerakkan. Nah, apa jadinya kalau kita taruh kelereng di atas mulut kaleng ini? Ya, kita coba taruh satu kelereng ini di atas ini seperti ini, taruh. Upayakan kelerengnya jangan ada yang pecah ya, karena akan mengganggu. Jadi harus mulus, tidak ada yang bocel. Taruh seperti ini. Nah, sekarang perhatikan kembali bahwa di sini sudah tertata kelereng di mulut kaleng, dan kita lakukan percobaan yang sama menggerakkan buku di atas kelereng yang di atas kaleng. Sama kaleng yang dipegang di bawah. Lihat, mudah sekali bergerak ya. Saya juga agak susah-susah. Bagaimana kalau 3 buku? Kita coba dulu 2 buku. Ini dengan 2 buku. Ini dengan 2 buku juga mudah digerakkan. Bagaimana kalau ditambah lagi 1 buku? Jadi 3 buku. Ya. Mudah sekali diputar. Ya, mudah sekali diputar. Mudah. Cukup dengan 2 jari aja begini kan.
Mengapa demikian? Kalau percobaan pertama antara kaleng dan buku terdapat hambatan yang besar, sehingga ketika saya putar bukunya gini tidak mau berputar bukunya. Tetapi ketika di antara buku dan kaleng itu ditaruh kelereng-kelereng, itu mengurangi hambatan yang sangat besar, sehingga buku bisa berputar. Jadi kelereng ini berfungsi mengatasi hambatan antara buku dan kaleng. Seperti itu. Dan buku bisa berputar. Jadi kita ada masalah, ada sesuatu yang susah berputar dan bisa diakali dengan cara menambahkan kelereng di bawah buku tersebut, atau di antara buku dan kaleng ditambahkan kelereng. Jadi kelereng ini mengatasi hambatan antara buku sehingga buku mudah berputar. Nah, apa kaitannya dengan teknologi? Kita lihat. Di awal tadi ada penjelasan bagaimana roda mobil mudah berputar, bagaimana roda sepeda, roda motor, dan bentuk-bentuk alat lainnya menggunakan roda sehingga mudah bergerak dan mudah berpindah tempat, ya, menggunakan ban atau menggunakan sesuatu yang memudahkan berputar, ya. Nah, di depan saya ada gear sepeda. Ini juga mudah berputar gear ini, ya. Kalau saya pegang ini mudah sekali mudah berputar. Jadi di dalam gear sininya di dalamnya ada semacam peluru, ya, orang sebut lahar, ya. Dan lahar itu seperti ini, seperti kelereng ini. Ada lahar jenis bulat seperti ini. Ada juga leher seperti bentuk batang leher atau lahar bambu, gitu, ya. Tapi ini dari kelereng bulat, ya. Di sini ada bentuknya seperti ini sehingga memudahkan gear ini. Jadi di dalamnya ada bentuk bola seperti kelereng ini yang menyebabkan ini mudah bergerak. Bayangkan kalau ini, ya, tanpa alat bantu yang memudahkan bergerak, lahar atau bola besi di dalamnya tentunya akan sulit untuk bergerak, apalagi membawa beban sepeda dan membawa beban orang. Demikian juga untuk kalau kita bongkar ban mobil, coba dibongkar terus, maka itu ada laharnya, ya, ada sistem lahar yang menyebabkan roda itu mudah berputar. Jadi mobil berapa ton itu mudah bergerak. Jadi ini alat bantu lahar ini memudahkan untuk sesuatu melakukan usaha, misalnya bergerak. Nah, untuk itu kita simak juga nih beberapa fenomena yang mungkin sehari-hari kita bisa lihat di mobil, motor, mungkin alat permainan, ya. Kadang kita temukan. Kadang-kadang di jalanan ada licin, ya. Itu kita terpleset karena ada sesuatu yang licin. Misalkan ada air, apalagi ada minyak atau minyak, oli, dan sebagainya. Nah, mesin juga menggunakan oli, ya, untuk sistem penggeraknya di dalam. Sama juga lahar ban mobil pakai gemuk, ya, itu supaya licin. Justru kayak molekul-molekul oli itu melingkupi mesinnya, ada piston di dalam mesin itu sehingga licin. Ya, fungsinya sama untuk mengurangi hambatan. Jadi kalau nggak ada oli itu mesin susah bergerak, dan kurang oli saja panas, apalagi tidak pakai oli. Jadi di dalam mesin mobil pistonnya misalkan bergerak naik turun itu karena pembakaran, karena tekanan, ya, naik turun. Kalau tanpa oli mesin itu bisa berhenti, gitu, ya. Makanya digunakanlah oli untuk
memperkecil gesekan, ya, jadi pelumas gitu ya, enteng, lancar bergerak. Jadi kalau bayangkan kalau molekul oli itu fungsinya seperti kelereng ini ya. Jadi butir-butir molekul oli yang sangat kecil itu menempel di piston sehingga bisa dengan mudah bergerak, piston bergerak. Itu menghilangkan gesekan antara dinding mesin dengan dinding piston mesin mobil ya, sehingga gesekannya kecil atau tidak ada, kecil sekali lah, hampir tidak berarti, sehingga itu lancar. Seperti itu, hambatannya kecil sekali sehingga itu lancar bergerak, menggerakkan piston di dalam mesin mobil ya. Kita gitu untuk memudahkannya. Jadi gambarannya, bayangkan molekul oli seperti kelereng ini tadi, yang kelereng buku ini mudah berputar di atas kelereng. Sama juga kalau kita di jalanan licin, tiba-tiba kita menginjak ada air dan tiba-tiba terpleset karena licin ya, itu karena molekul air berfungsi seperti kelereng ini, sehingga kalau kita injak dalam posisi tertentu menyebabkan kita terpleset. Demikian, mari kita simak video dalam kehidupan sehari-hari tentang bagaimana peran dari suatu benda yang akan memperkecil gesekan. Kelereng, oli, minyak, mungkin jenis-jenis lainnya yang menyebabkan itu benda mudah bergerak. Tiba naik loh. Tadi Rama pengen naik, kata dia naik. Mana Rama? Jadi ini landasannya ada pentolan-pentolan ya, jadi menyebabkan seperti pentolan-pentolannya fungsinya seperti kelereng, cuman di tempat ini. Jadi orang ketika meluncur di dalam ban, jadi orangnya duduk di dalam ban, meluncur kencang sekali karena dari ketinggian tertentu ya, sehingga meluncur cepat di dalam ban. Biasanya meluncur pakai ban di air, ini meluncur di landasan seperti ini. Jadi tempat luncurannya ini terbuat bahan dari plastik yang keras, dan ada pentolan-pentolan yang tumpul, jadi berfungsi agar hambatannya kecil sekali dan orang di dalam ban itu bisa meluncur kencang dari atas sampai ke bawah. Ini luncuran ini berada di lereng Gunung Mas ya, dari atas ke bawah. Sampai situ-situ kan, tuh kayak orang-orang itu kan. Mau kemana? Ini juga ada jalur playing block, dan tadi ada playing blocknya di ini. Itu ada roda di atas kabel dan meluncur dengan cepat. Hambatannya hampir kecil sekali dan itu bisa meluncur dengan bebas. Hambatannya kecil sekali sehingga orang di dalam flying fox-nya itu bisa meluncur dengan bebas. Ada rodanya bersandar kepada sling atau tali baja tersebut. Demikian, terima kasih. Saya Hendra, Sobat Edukasi Nusantara.